Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudulkan Transformasi dan Harmoni Kewajiban Hak Warga Negara. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Nila Cahyani Faiza, NIM 21, Intan Maulana Soekarno, NIM 27, Dewi Kamarati, NIM 30, dan Nimas Herni Setianingrum, NIM 34. Dan nilai-nilai Islam yang harus ditransformasikan ke masyarakat. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan rasa persatuan sesama manusia, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera, lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sesama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, membentuk masyarakat yang soleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukannya amal ma'ruf nahi mungkar, berusaha untuk menyatu, bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati orang tua, mengasihi yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk pada sesama, peduli terhadap orang miskin dan anak yatim. Kemudian ada hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Jadi dalam hak dan tanggung jawab dalam masyarakat itu, setiap anggota masyarakat wajib menyadari bahwa demokrasi masyarakat adanya pemerintah mandiri yang bertanggung jawab secara individual, karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib dimiliki oleh setiap anggota keluarga dan masyarakat. Konsep urgensi dan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Harmoni kewajiban dan hak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, karena antara hak dan kewajiban terjadi hubungan timbal balik, seperti hak seseorang akan berkaitan dengan kewajiban bagi yang lainnya. Pun sebaliknya, bila kita hanya menekankan pada hak atau kewajiban, maka akan timbul masalah-masalah seperti ketidakadilan. Oleh karenanya, kita memerlukan keselarasan atau harmoni dalam kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seseorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga. Yang pertama itu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu Eropa, adalah John Locke, yaitu seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta tahun 1215, ada piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja Revolusi Amerika pada tahun 1276 serta Revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang kedua yaitu sumber sosiologis.
Akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan berbagai macam gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yaitu munculnya karakter-karakter yang buruk yang ditandai dengan kondisi sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Nah, situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur media, struktur sosial, dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terhadap beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Selanjutnya yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi pertengahan yaitu tahun 1998, muncul berbagai macam tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, beberapa tuntutan reformasi itu yaitu mengamandemen UUD, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selanjutnya, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NKRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dilakukan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Namun dengan perubahan, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Yang pertama ada tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.